Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Listiawan, kelas S6G dengan NPM 2018 1450 1059. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Kesejahteraan dan Motivasi Kerja terhadap Semangat Kerja Karyawan di PT Omid Healthstyle. Baik, di sini saya akan langsung membahas mengenai latar belakang penulisan ini. Usaha yang dapat mempertahankan karyawannya, terutama mereka yang memiliki prestasi yang tinggi. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memberikan program kesejahteraan. Karena seorang karyawan akan bekerja dengan sungguh-sungguh apabila kebutuhannya telah terpenuhi. Program kesejahteraan meliputi pembayaran upah pada waktu tidak kerja, pelindungan ekonomi, program pelayanan karyawan, dan pembayaran gaji sesuai kesepakatan. Pembayaran gaji pada saat tidak bekerja karena istirahat, sakit, liburan, atau cuti. Pelindungan ekonomi berbentuk asuransi pensiun yang berfungsi untuk menjamin penghasilan karyawan sesudah pensiun. Program pelayanan karyawan berupa program rekreasi, konseling finansial, dan legal. Selain itu juga termasuk hal-hal yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan, di mana diharapkan dengan program ini dapat menumbuhkan suatu kepuasan yang tinggi dari karyawan serta akan menimbulkan semangat kerja secara optimal sehingga produktivitas kerja tercapai. Kemudian ada rumusan masalah. Bagaimana pengaruh motivasi kerja dan kesejahteraan karyawan terhadap semangat kerja karyawan di PT Omid Healthstyle. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesejahteraan dan motivasi karyawan terhadap produktivitas karyawan pada PT Omid Healthstyle secara parsial dan simultan. Kemudian ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan di lingkungan PT Omid Healthstyle dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan semangat karya. Kemudian ada manfaat penelitian. Di sini saya membagi dua manfaat, ada manfaat teoritis dan manfaat praktisi. Yang pertama ada manfaat teoritis. Dapat menjadi penambah secara ilmu pengetahuan dalam rangka mengembangkan suatu objek penelitian dengan cara menguji kemampuan berpikir secara ilmiah. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi guna penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam. Kemudian ada manfaat praktisi. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh PT Omid Healthstyle. Selain bermanfaat bagi perusahaan ini, penelitian ini berguna bagi perusahaan lain yang memiliki permasalahan serupa dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian ada landasan teori. Yang pertama ada landasan teori karyawan. Menurut Karima, pada tahun 2012, pengertian karyawan merupakan kekayaan utama dalam suatu perusahaan, karena tanpa adanya keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terlaksana. Kemudian ada menurut Hasibuan pada tahun 2002, pengertian karyawan adalah orang penjual jasa pikiran atau tenaga dan mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Berdasarkan teori-teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa karyawan adalah individu yang melaksanakan kegiatan dalam memenuhi pencapaian target perusahaan dan mendapatkan imbalan sesuai ketentuan yang sudah disepakati. Lalu ada landasan teori semangat kerja. Yang pertama ada menurut Haryanti pada tahun 2005. Semangat kerja adalah kemauan atau kesediaan perasaan yang memungkinkan seorang bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih banyak dan lebih baik. Yang kedua ada menurut Alfred pada tahun 1971. Semangat kerja adalah kemauan individu untuk bekerja sama dengan disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap kegiatannya. Berdasarkan teori-teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semangat kerja adalah suatu tindakan dalam diri seseorang atau individu
dalam melakukan kegiatan pekerjaan dengan penuh rasa keyakinan dan tanggung jawab. Kemudian adalah landasan teori kesejahteraan. Menurut Pratama dan kawan-kawan pada tahun 2012, kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun, tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan spiritual, sosial, dan material warga negara agar dapat hidup layak, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Di sini terdiri dari motivasi kerja yang ditandai dengan X1 dan kesejahteraan yang ditandai dengan X2 yang bisa mempengaruhi semangat kerja karyawan yang ditandai dengan Y. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama ada waktu. Waktu penelitian dilaksanakan mulai tanggal 22 Maret 2021 dan diakhiri dengan penyampaian hasil pada tanggal 18 April 2021. Yang kedua ada tempat. Penelitian ini dilaksanakan di kantor pusat PT Omid Healthstyle di Jalan Kemang Raya nomor 69C, Jakarta Selatan. Yang ketiga ada desain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang dimana metode kuantitatif itu sendiri adalah penelitian yang didasari pada asumsi, kemudian ditentukan variabel, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode-metode penelitian yang valid, terutama dalam penelitian kuantitatif, menurut Nana Sujana dan Ibrahim pada tahun 2021. Yang keempat ada populasi dan sampel. Penelitian ini menggunakan sample purpose sampling dengan teknik pengambilan menggunakan non-probability sampling. Jadi, sampel penelitian ini adalah karyawan yang ada di perusahaan PT Omid Healthstyle. Dan yang terakhir ada pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini diambil dengan cara melalui angket, observasi, dan studi pusaka. Angket atau kuesioner itu sendiri adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan paduan kuesioner. Tujuan penyebaran kuesioner ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah yang akan diteliti. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan terbuka dan tertutup. Yang kedua ada observasi. Observasi itu sendiri merupakan metode penelitian di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian. Dan yang terakhir menggunakan studi pusaka. Studi pusaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.